Assalamualaikum. Yang monitor kanal ini mungkin ada yang merasa blenger ya kalau soal fasting. Apalagi pas lihat fasting yang kelasnya prolong atau extended. Ada nggak sih intermittent fasting yang kelasnya tipis-tipis aja? Ada yang nanya gitu. Oh ya, tentu aja ada. Nih, nanti ya kita sharing rekomendasi dari Profesor Longo. Dia adalah pakar yang mempromosikan FMD kemarin itu. Kelasnya itu cuma 2 jam, 2 jam, tipis-tipis lah. Tapi punya manfaat holistik juga katanya. Banyak sih sebenarnya, tapi ya kalau mau dikasih waktunya 5 menit atau lebih dikit, kira-kira apa nih yang lagi dan lagi disarankan oleh para ahli? Menurut saya ya berikut ini. Kelasnya tipis-tipis, tapi cukup punya dampak. Catatannya di sini, karena ini sifatnya dikit-dikit lama-lama jadi bukit, muncul dampaknya itu tidaklah instan, perlu konsistensi jangka panjang, tetapi kalau kelasnya tipis-tipis, enteng, jangka panjang mestinya nggak apa-apa juga kan ya. Nah, kalau ada yang lain silahkan aja nanti para suhu menambahi. Kalau dari kami ini nih. Yang pertama, puasa antibiotik. Kalau nggak kepaksa bener, sekedar bersin-bersin ringan, flu ringan, batuk ringan, nggak usah lah pakai antibiotik segala. Dan kalau kepaksa makan antibiotik karena misalnya infeksi bakteri kayak gitu, ya udah, apes tuh. Habis itu mesti serius cari cara-cara untuk detox. Antibiotik di sini nggak cuma dalam arti harfiah, ada yang tanda kutip itu tadi, obat batuk, obat flu kelas warung, khasiatnya nggak jelas, cuma meringankan gejala, tapi secara holistik gimana ya? Mestinya hati kecil tiap orang udah pada tahu lah ya, bahwa pada dasarnya yang kayak gitu itu racun, bukan makanan manusia. Apalagi kalau cuma lemes dikit, bersin dikit, terus minum obat. Bersin dikit, minum obat. Kelakuan seperti itu bertolak belakang dengan prinsip kesehatan holistik. Bahan-bahan kimia dari obat-obatan itu akan melemahkan gut microbiome atau mikrobiota di perut kita dan juga berpengaruh buruk pada mitokondria sel-sel. Padahal kita sudah pernah bahas, dua hal itu adalah penjurunya kesehatan holistik. Flu atau sakit yang ringan, kalau didiemin aja, bisa sembuh sendiri. Recovery-nya jauh lebih tuntas daripada yang coba-coba diredakan dan dipercepat penyembuhannya pakai obat-obatan. Fakta ilmiahnya begitu. Praktekin ini mestinya rada gampang kan ya. Yang kedua, puasa gula dan fruktosa. Untuk total bebas gula di masa kini relatif mustahil. Tapi kalau yang biasanya minum manis, biasa makan banyak, terus dikurangi secara serius, banyak tuh testimoninya. Ada yang testimoni 15 hari, sebulan, beberapa bulan, dia ngurangin gula dan hasilnya nyata. Dan ini sama sekali nggak berat, cuma butuh niat baik lagi dan kesabaran yang juga tipis-tipis. Setipis dasternya Mahmud. Bukan deh, bukan. Ini bukan untuk dibandingin sama daster. Oh alah, keliru. Kalau sekedar karbo itu masih mending katanya. Kebanyakan juga nggak baik, tapi dia saat dicerna sekedar akan jadi glukosa. Sedangkan gula, selain sumber glukosa konsentrasi tinggi, dia juga sumber fruktosa. Fruktosa ini persis sama alkohol atau minuman oplosan. Kalau kebanyakan memberatkan liver dan menjadi sumber fatty liver yang merusak. Nyaris permanen, sulit digerus. Kita udah sering bahas. Kalau mau yang lebih dalam tentang ini, pejuangnya di luar sana yang populer antara lain Profesor Lustig. Selain gula, pemanis buatan itu lebih ganas lagi. Yang ketiga, puasa nih baru. Puasa beneran 2 jam sebelum tidur malam. Promotor puasa tipis-tipis ini antara lain ya Profesor Longo tadi, yang konsep FMD-nya pernah kita bahas. Dia bilang, kalau puasa sampai 16 jam atau lebih, belum apa-apa, orang banyak yang keder duluan. Tapi dia bilang, kalau yang tipis-tipis, mestinya semua orang bisa praktekin. Kalau nggak bisa juga, ya udah, jangan ngarep bisa sehat sampai tua. Profesor Longo ini sudah meneliti centenarian puluhan tahun. Centenarian ini benar apa enggak nih istilahnya? Maksudnya ini orang yang sepuhnya sepuh beneran, tembus umur 100 tahun dan relatif masih sehat. Advice yang diulang dan diulang terus oleh Profesor Longo antara lain yaitu tadi, 2 jam sebelum tidur, perut jangan diberi asupan gula, karbo, dan protein. Syukur-syukur sih kalau bisa 3 jam atau lebih. Tapi dia bilang minimal 2 jam. 2 jam sebelum go to bed. Kalau nggak bisa juga ya keremenan sih. Kalau menurut Bang Haji, terlalu. Healing rejuvenation itu paling kenceng terjadinya saat tidur malam kan ya. Tapi kalau menjelang tidur masih diasup makanan, sebagian tidur malam itu akan kebuang untuk mencerna makanan. Healing rejuvenation-nya jadi minim. Kayaknya gampang, tapi di luar sana banyak loh yang dablek. Sampai larut malam kerja dan kerja terus. Atau main game. Atau main sosmed terus dan terus sambil cemal-cemil atau sambil ngopi minum yang kental gulanya. Dua diblok sisan. Kalau mau gampang sih di setel aja suatu disiplin. Misalnya nih,
Pokoknya makan terakhir, minum manis terakhir, paling lambat jam 8 malam. Satu kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar. Bukan kata saya, tapi menurut Profesor Longo, yang ahli masalah penuaan kelas dunia. Yang keempat, puasa 2 jam juga setelah bangun pagi. Kalau ini yang kasih saran kebanyakan para penggiat diet ketosis dan diet-diet yang sealiran. Bangun jam 5 pagi gitu misalnya. Jangan langsung nyamber roti dan kopi manis. Kalau nagih kopi ya udahlah, minum kopinya kopi hitam tanpa gula, tanpa susu. Yang nggak nagih kopi ya minumnya air putih aja. Ntar bangsa jam 8 atau jam 9 baru sarapan ada asupan kalori. Ini akan manjangin efek healing, rejuvenation, dan ketosis pada saat tidur. Dan di pagi hari itu hormon melatonin, hormon pertumbuhan, antioksidan alami masih cukup kental sampai menjelang sekitar jam 8 katanya gitu. Tapi healing dan rejuvenation akan segera terhenti, berubah jadi fase healing makanan kalau tubuh mendapat asupan nutrisi. Sayang kan ya? Tips berikutnya lagi, puasa dari begadangan. Ini bukan merujuk pada syair dangdutnya Haji Roma Irama, tapi ya mulai jadi populer setelah Profesor Matthew Walker bukunya jadi bestseller. Judul bukunya Why We Sleep. Bahkan ya, di beberapa kesempatan, dia dan para ahli yang sealiran bilang bahwa tidur malam kita itu merupakan superpowernya kita, yang bisa bikin kita sehat kuat dalam mengatasi berbagai penyakit dan keusuran. Percuma kan ya, kalau kalian puasa 2 jam sebelum tidur, tapi kalian berangkat tidurnya setengah 3 pagi. Walah, Geladren atau ramuan berkhasiat untuk healing dan rejuvenation yang ada di tubuh keburu terkuras duluan, kepake untuk menopang aktivitas begadangnya itu. Biar kabeh. Sebaliknya, kalau tiap malam tidurnya sebelum jam 10 atau paling lambat jam 11, bangun jam 5 pagi gitu atau lebih dikit, 2 jam sebelum dan 2 jam setelahnya nggak ada asupan, ini literally sudah praktek intermittent fasting yang tipis-tipis. Dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi, itu udah 12 jam loh. Atau seenggaknya kalau lebih pendek bisa dapat 10 jam itu oke, lumayan. Nah, kalau ini jadi keseharian, insya Allah secara holistik kesehatan bisa dapat dampak positif. Yaitu tentunya kalau pas tidurnya nggak banyak pikiran karena mikirin hutang atau yang lain-lain sumber stres negatif. Nah, ini sekaligus mengantarkan kita pada tips yang keenam. Yang keenam itu puasa dari kegalauan. Sepanjang waktu, mestinya kita senantiasa positif. Tapi kalau nggak bisa sepanjang waktu, ya udahlah mayoritas waktu. Karena bagaimanapun kita ini manusia biasa. Nah, jiwa yang positif ini menimbulkan efek endorfin. Endorfin efek, promotor terkenalnya itu Profesor Bloom. Dan sebaliknya, jiwa yang negatif memunculkan hormon-hormon stres dan segenap radikal bebas. Itu melemahkan kita, bikin kita cepat usur, cepat tuir. Nah, kalau 5 yang di awal tadi itu beneran tipis-tipis. Yang keenam ini, kayaknya gampang tapi faktanya ini tricky, rada susah. Tapi ya kalau mau sehat secara holistik, memang mesti lahir batin sih, gimana lagi. Segini dulu, sedikit tips yang tipis-tipis. Nah, kalau yang tipis sudah terlaksana, terus ngerasain manfaatnya, bisalah lanjut meraktekin yang lebih mantap. Sebagai penutup, saya doain semoga para subscriber sekalian hidupnya senantiasa happy dan berkah. Tapi kalau yang belum subscribe ya gak terus ngono. Sorry. Gak subscribe juga gak apa sih. Terima kasih sudah nonton sampai di sini. Salam.